berdakwah itu tidak lagi sekedar menjadi alat untuk merubah atau memindahkan nilai ya, memindahkan nilai Islam dari misalnya nilai yang tidak baik menjadi baik gitu ya, atau yang dari yang salah menjadi yang benar. Tapi dalam konteks komodifikasi dakwah, maka metode yang digunakan itu akhirnya mengalami pengemasan. Nah, pengemasan sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, maka dalam konteks kritis ya, dalam konteks berpikir kritis, bagaimana caranya supaya ketika kita berdakwah itu tetap tidak keluar dari jalur dakwah ya, yang sebenarnya di waktu yang bersamaan komodifikasi ini juga tidak bisa kita hindari. Nah, inilah yang namanya tantangan para dai ya. Tantangan para dai, kita semua adalah dai ya. Dai-daiyah mengajak orang untuk melakukan kebaikan ya, menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Sehingga tantangannya adalah jangan sampai kita ikut terjebak ya, ikut terjebak menjadikan dakwah sebatas komoditas yang itu ternyata hanya sekedar untuk mendatangkan keuntungan ya, tanpa adanya tanggung jawab moral. Nah, pada sesi ini kita akan bicara tentang komodifikasi dan kemunculannya, kemudian apa itu komodifikasi agama, kemudian fenomena komodifikasi dakwah, dan mencari titik kompromi ya antara komodifikasi dengan dakwah. Nah, dalam konteks kemunculan komodifikasi ini kan terlihat dalam dunia pasar ya. Apakah pasar sebenarnya ya, atau dalam artian adalah madu'unya atau objek dakwah. Intinya adalah mengubah sesuatu, termasuk media dakwah tadi itu, atau pesan-pesan dakwah itu menjadi komoditas, menjadi barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Nah, artinya komodifikasi berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dagangan, atau intinya merubah sesuatu agar bernilai guna ya, atau menjadi nilai tukar. Nah, ini konteks komodifikasi. Dari mana asalnya? Ya, dari praktek-praktek kapitalisme, dari praktek-praktek bisnis ya, perdagangan, dari praktek-praktek produksi yang memiliki nilai tukar. Nah, kalau Karl Marx ya pernah mendefinisikan kapitalisme itu sebagai satu sistem ekonomi yang memberikan ruang kepada seseorang untuk menguasai sumber daya produksi vital yang digunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Nah, ini dia konteks komodifikasi ada pada ranah di mana terjadi transaksi di situ, pertukaran barang, terjadi upaya untuk mencari keuntungan. Nah, pada konteks sekarang, pada konteks era digital ini, hadirnya media ya, seperti teknologi komunikasi dan informasi mutakhir ini semakin memicu suburnya proses komodifikasi, baik itu internet ataupun media sosial. Ini pengaruhnya sangat kuat ya di dalam bagaimana mendesain ya, format ya, atau metode dakwah sehingga menjadi lebih bervariatif. Nah, menurut Azyumardi Azra, itu salah satu guru besar ya di UIN Jakarta, dia pernah menulis di sebuah koran yang intinya adalah pengertian komodifikasi kalau dalam konteks agama itu sebenarnya adalah upaya untuk melakukan komersialisasi agama atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.
Nah, kalau konteks ini maka komodifikasi ini menjadi konteks negatif ya, menjadi konteks negatif. Walaupun sebenarnya komodifikasi ini tidak selamanya berkonotasi negatif ya. Nah, satu yang patut kita pahami bahwa Islam ini kan sebagai sebuah ajaran itu kan memiliki budaya ya di dalamnya, melahirkan atau memproduksi budaya di dalamnya yang dia bukan sekedar muncul dari kitab suci ya seperti Al-Quran, hadis, tapi juga agama ini merupakan sebuah gejala kehidupan, gejala historis, sejarah ya, gejala sosial, gejala budaya, gejala politik gitu ya. Yang itu juga menjadi bagian dari Islam itu dikembangkan, Islam itu diterima oleh umatnya. Nah, dengan populasi umat Islam yang semakin banyak di seluruh belahan dunia, maka tentu saja Islam akhirnya masuk ke dalam gejala pasar. Nah, ketika dia menjadi gejala pasar, maka disitulah dia mengalami proses yang namanya komodifikasi ya, dan itu tidak terelakkan. Nah, salah satu guru besar dari UGM ya, Profesor Irwan Abdullah, mengatakan bahwa privatisasi dalam beragama itu tidak lahir dari lubang batu, tapi era globalisasi berperan besar dalam membentuk praktek kehidupan yang beragam, termasuk bagaimana orang beragama. Nah, jadi privatisasi dalam beragama itu maksudnya adalah bagaimana seseorang melakukan praktek-praktek keagamaannya itu secara personal ya, dan ketika masuk ke dalam ranah global, era global, maka dia tidak bisa terjebak pada individunya sendiri ya, tapi dia masuk ke dalam sebuah praktek kehidupan keagamaan yang keluar, yang beragam ya. Nah, di situ nanti agama yang kita yakini secara personal itu akan mengalami kontekstualisasi, akan mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, ketika dia sudah terkontekstualisasi, maka nanti akan melahirkan nilai-nilai yang berubah, nilai-nilai yang berbeda, sehingga gejala komodifikasi dakwah ini tetap ya kita pandang sebagai sebuah bagian penting ya dari syiar Islam. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai cara kita dalam menyampaikan pesan-pesan agama, maka dakwah itu tetap menjadi sebuah keharusan ya bagi kita. Dan dalam konteks komodifikasi dakwah, dalam konteks komodifikasi, maka berdakwah itu membutuhkan cara baru, membutuhkan media-media baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pada zaman kita ini maka internet, kemudian media digital itu benar-benar telah mengubah cara kita berdakwah. Bahkan seringkali juga media ini banyak sekali memberikan warna ya di dalam cara kita berdakwah. Nah, umat Islam, beberapa dai ya atau beberapa misionari ya, bukan hanya Islam sebenarnya, tapi juga di luar Islam, itu benar-benar memanfaatkan teknologi informasi ini. Walaupun kadang-kadang
di waktu yang bersamaan kita tidak sadar sebenarnya kita juga jangan-jangan dimanfaatkan gitu ya oleh teknologi informasi itu. Nah, sementara di waktu yang bersamaan umat Islam di sekitar kita itu sangat senang dengan gaya-gaya berdakwah yang macam-macam ya, dengan gaya-gaya dakwah yang bervariasi ya. Ada yang suka misalnya dengan dakwah banyolan ya, maksudnya suka yang guyon-guyon gitu. Kalau pendakwahnya lucu gitu, nah mereka suka gitu. Kemudian ada juga pendakwah mad'u atau objek dakwah yang suka kalau dai-nya itu suka nangis-nangis gitu ya, suka sambil terseduh-seduh, itu ada juga. Ada juga yang pendakwah itu umat itu suka dengan pendakwah yang yang memotivasi ya, yang memberikan semangat ya, seperti motivator. Nah, itu juga ada tipe-tipe pendakwah seperti itu, sehingga banyaknya gaya berdakwah, model berdakwah ini melahirkan komodifikasi ya, melahirkan komodifikasi. Nah, kemudian lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari titik kompromi ya antara komodifikasi dengan dakwah, karena sekilas dakwah ini adalah praktek bagaimana menyebarkan paham agama. Di waktu yang bersamaan komodifikasi ini adalah bagaimana strategi mengemas penyampaian pesan agama tadi itu yang kadang-kala sering keluar ya dari tujuan utama sebagai murni untuk berdakwah. Nah, jadi seringkali digunakan ya dengan dalam konteks komodifikasi ini, agama atau dakwah seringkali dijadikan barang dagang ya untuk mendapatkan keuntungan dan penjualan dari perdagangan simbol-simbol agama. Nah, bahkan para ustadz ya seringkali ada juga yang mungkin ya kita nggak tahu persis ya niat orang, kita nggak tahu, tapi ada yang mendapatkan penghasilan ya dari cara dia berdakwah di media yang dalam batas-batas tertentu ada keuntungannya. Misalnya di YouTube ada AdSense ya kalau nggak salah ya. Jadi dengan jumlah subscribe ya atau penonton yang dalam jumlah berapa jam ya atau berapa banyak itu mendapatkan fee ya atau komisi ya dari YouTube. Begitu juga di platform lain ya seperti di TikTok, kemudian Instagram, itu saya dengar juga ada keuntungannya ya kalau kita punya follower dan ditonton oleh sekian banyak orang ya. Nah, maka dengan hadirnya dakwah ya melalui bantuan media massa ini, tentulah model dakwah Islam menjadi lebih modern ya, karena masyarakat kita pun juga sudah modern dan lebih segmented ya. Lebih segmented itu artinya jangkauannya akan lebih luas. Misalnya jangkauan dakwah untuk anak-anak remaja misalnya, itu ada platform media yang disenangi ya oleh anak-anak remaja. Ada juga dakwah yang disenangi oleh orang-orang tua ya. Kalau tidak salah seperti Facebook ya. Facebook itu sekarang banyak digandrungi oleh usia-usia dewasa ya. Mungkin karena di Facebook itu orang-orang dewasa itu malas sekali nak kirim-kirim video ya. Nah, kalau video itu sekarang lebih didominasi oleh Instagram dan TikTok ya, sehingga anak-anak yang seusia kalian ini kemungkinan doyannya itu, kegemarannya itu ada di
di Instagram atau TikTok ya. Begitu ya. Nanti kalau salah tolong di ini ya, dibetulkan. Nah, saya kira itu ya pengantar bagaimana media dapat dijadikan sarana ya di dalam menyebarkan dakwah yang di waktu bersamaan melahirkan sisi-sisi komodifikatif ya, di mana sulit kita untuk membendung adanya kemungkinan bahwa praktek-praktek dakwah ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan benefit ya, terutama dari aspek ekonomi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik?